Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat setanah air. Selamat berjumpa dengan saya di channel Papjo Edu. Pada video kali ini saya akan membahas cara memperbanyak bibit atau starter nata de coco dari bibit yang telah saya beli sebelumnya. Silahkan saksikan video tersebut sampai akhir, karena pada bagian akhir nanti akan ada penjelasan tambahan yang sangat penting tentunya. Tolong bantu di-share, di-like, agar channel ini bisa terus hidup untuk berkarya, melakukan edukasi untuk seluruh masyarakat. Semoga bermanfaat. Air kelapa disaring terlebih dahulu menggunakan kain. Kemudian kain saringan diperas agar proses penyaringan berjalan lebih cepat. Selanjutnya, air yang telah disaring dituangkan ke dalam panci sambil ditakar dengan gayung. Selanjutnya, panci disimpan di atas kompor dan api dinyalakan dengan nyala api yang sangat besar agar pendidihan cepat tercapai. Pada video nampak buih-buih yang merupakan butiran-butiran pati mulai terbentuk di atas permukaan air. Sebaiknya disaring dan dibuang, karena kalau dibiarkan lama-kelamaan akan semakin banyak dan pada akhirnya berwarna hitam, sehingga nata de coco yang dihasilkan nanti akan berwarna kehitam-hitaman. Sekarang temperatur sudah mencapai 100 derajat Celcius, bisa dilihat pada termometer. Kita lakukan penyaringan untuk terakhir kalinya. Dan untuk selanjutnya, bila terbentuk lagi butiran-butiran pati, kita biarkan saja. Selanjutnya, nyala api kita kecilkan hingga nyala api kompor yang terkecil untuk menghemat energi dan mengurangi dampak penguapan air kelapa selama pendidihan. Kemudian pendidihan dibiarkan selama 4 jam. Selama pendidihan, termometer harus tetap diawasi. Apabila temperatur turun dari 100 derajat, maka nyala api sedikit dinaikkan supaya temperatur tetap 100 derajat Celcius. Selama menunggu proses pendidihan selesai, kita lakukan sterilisasi pada alat-alat yang akan digunakan untuk menuangkan air kelapa, baik pada botol ataupun pada nampan seperti gayung, sinduk, dan corong, dengan mendidihkannya selama 10 menit. Kemudian dibiarkan dalam keadaan tertutup. Setelah proses pendidihan mencapai 3 jam, bahan-bahan seperti yang saya tuliskan di awal video tadi kita masukkan ke dalam panci.
Lalu kita lakukan pengadukan hingga semua bahan larut dalam air kelapa. Dan teruskan proses pendidihan hingga mencapai 4 jam. Setelah pendidihan mencapai 4 jam, lalu kita tuangkan air kelapa ke dalam botol-botol yang telah disterilisasi dengan menggunakan corong dan sinduk, seperti nampak dalam video. Ini dilakukan dalam keadaan api tetap menyala. Setelah semua botol terisi dengan air kelapa dan ditutup rapat dengan kertas koran, biarkan temperaturnya hingga mencapai temperatur ruangan. Dan matikan kompor. Semprot tangan dengan menggunakan alkohol. Kemudian buka bibit dan tuangkan ke dalam botol yang telah diisi dengan air kelapa satu persatu seperti terlihat dalam video. Jangan memegang bagian-bagian alat yang telah disterilisasi yang akan bersentuhan dengan air kelapa ataupun bibit. Simpan alat-alat tersebut di atas nampan yang telah disterilisasi dengan alkohol apabila alat-alat tersebut akan digunakan lagi. Sebagian orang langsung menuangkan bibit ke dalam botol air kelapa, sementara saya menggunakan sinduk untuk menuangkan bibit agar jumlah bibit yang ditambahkan ke dalam setiap botol sama. Dan pertumbuhan bibit dalam botol-botol tersebut menjadi seragam.
Bibit siap digunakan dalam waktu 7-10 hari setelah pembibitan ini. Jadi, apa kira-kira yang membedakan cara membuat bibit ini pada channel ini ya, dengan channel-channel yang lain? Kalau pada channel-channel yang lain itu tidak dibuka 100% rahasianya ya. Di sini kita lihat jelas ya, yaitu lama pendidihan dari air kelapa ini saya lakukan selama 4 jam. Ya memang harus lama ya, karena justru kuman-kuman yang ada dalam air kelapa itu telah berkembang biak begitu banyak, apalagi di tempat pengumpulan air kelapa di pasar itu bahkan kadang-kadang sampai 2 minggu, ya gitu begitu banyak kumannya. Sementara kan kalau di nampan yang kering yang telah dicuci ya paling kena kuman dari udara yang sebenarnya itu kebanyakan masih berupa spora, belum berkembang biak. Ya, bukan tidak berpengaruh sih, berpengaruh juga. Tapi yang paling berpengaruh itu dalam air kelapa itu sendiri. Karena di dalam air kelapa, kuman-kumannya sudah jauh berkembang biak gitu. Jadi memang pemanasan air kelapa ini harus lama. Ya, khusus untuk bibit ini saya lakukan pendidihan selama 4 jam. Apakah boros energi? Tidak juga ya. Saya sendiri untuk 100 liter air kelapa itu ya, pendidihan selama 4 jam, gas LPG yang 3 kilo itu tidak habis sepertiganya. Jadi masih banyak ya. Karena memang setelah air kelapa mendidih, apinya dikecilkan hingga api yang terkecil di kompor tersebut ya. Jika sahabat-sahabatku sekalian meniru langkah-langkah yang saya lakukan ini, insya Allah dijamin berhasil 100% ya. Bukan hanya dalam pembuatan bibit, juga dalam pembuatan nata de coco ya. Tolong bantu di subscribe, di like, dan di share ya, agar channel ini bisa berkembang untuk melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Pada video lain kali, saya akan membahas cara membuat nata de coco-nya. Bahkan nanti kalau subscribernya ternyata berkembang sampai di atas 2000, insya Allah saya akan buka juga bagaimana cara membuat minuman nata de coco-nya yang tahan lama ya. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.